Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Julita Christine Faumasi Harefa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Video ini saya buat sebagai pemenuhan UAS mata kuliah kewarganegaraan. Materi kali ini yang akan dibahas yaitu berjudul Otonomi Daerah. Jadi, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh simak video ini untuk mengetahui apa sih pengertian otonomi daerah, sejarah dari otonomi daerah, dan rumusan visi otonomi daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi daerah berasal dari kata autos dan namos. Autos artinya sendiri dan namos artinya aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sebenarnya apa sih itu otonomi daerah? Nah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah apa sih itu daerah otonom gitu kan? Nah, ini dia. Daerah otonom atau daerah Maura Swantantra adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari otonomi daerah. Nah, singkatnya begini ya teman-teman. Di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan azas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KMD, karesidenan, dan kota berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah Swantantra. Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lalu, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik, luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004, terbentuknya daerah otonomi baru atau DOB sebanyak 7 provinsi, 115 kota, dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Namun, masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembangnya menjadi politik dinasti. Pada tahun 2004, di pemerintahan Presiden Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintahan pusat. Maka, hadirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Sampai dengan tahun 2018, sudah terbentuk total daerah otonom sebanyak 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Sejak saat itu pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia.
Baik, otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggara pemerintah mempunyai visi yang dirumuskan dalam 3 ruang, yaitu pertama, politik. Kenapa politik? Karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ia harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Yang kedua, ekonomi. Otonomi di satu pihak harus mencerminkan lancarnya pelaksanaan kebijakan otonomi nasional di daerah dan di pihak lain. Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional maupun lokal untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai perkasa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Maka, dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat yang sejahtera yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan penyampaian, saya memohon maaf.